Halo, selamat datang di channel Wifindo Review. Oke, sekarang aku mau review tenda F3. Ini router yang aku pakai di rumah buat sehari-hari. Aku perlihatkan dulu. Nah, ini routernya. Nah, di sini nanti aku mau tes berapa sih kecepatan yang bisa didapat dari tenda F3 melalui handphone. Di sini saya juga udah siapin laptop. Ini fungsinya nanti bakal jadi ePerf server, sedangkan HP yang saya gunakan akan jadi ePerf client. Nah, nanti saya akan coba jalan ke beberapa tempat lokasi lalu melakukan tes ePerf di situ. Oke, sebelumnya router ini, tenda F3 ini saya set sebagai mode router. Bisa langsung kita cek. Nah, ini ada bug dari tenda, nggak tahu kenapa kita harus display off biar bisa keluar pop-up-nya. Nah, di sini bisa lihat ya mode router. Ini IP gateway tenda. Lalu buat buktiin bahwa ini terkoneksi dengan tenda, kita cek dari terminal. If config. Nah, di sini IP yang saya dapat dari tenda IP ini. Oke. Nggak kelihatan ya. 0100. Aku coba matikan dulu wifi-nya biar tidak mengganggu. Oke, wifi mati. Sekarang yang terkoneksi cuman LAN. Oke, lanjut ke ePerf. Sekarang ePerf-nya sudah saya set sebagai server. Caranya seperti ini kalau di Linux. ePerf saya udah install package ePerf 3. Udah server. Terus kita coba tes yuk di jarak sedekat ini. Kita cari, saya pakai aplikasi Ping Tools. Ini tadi hasil tes yang saya lakukan sebelum. Kita tes sekarang, start. Nah, kita dapat sekitar 50 Mbps, kadang down. Kita cek dulu. Oh, sorry, salah di setting. Nah, ini ada pengaturan run in reverse mode. Ini fungsinya apa? Kalau kita tidak centang, itu mengetes paket data dari klien ke server. Jadi kita tes upload dari handphone kita. Sedangkan kalau kita run in reverse mode, itu kita tes download. Jadi dari server ePerf dari laptop saya ke handphone ini. Kita tes yang upload aja. Biasanya gini, karena power dari handphone itu lebih kecil daripada power dari router, otomatis downloadnya pasti akan lebih kencang. Karena apa? Routernya punya power yang lebih tinggi untuk mengirim data ke handphone, sedangkan handphonenya powernya kan nggak sebesar router nih. Jadi dia cuman bisa ngirim data tapi nggak sebesar yang router kirim ke kita. Jadi uploadnya nggak bisa sebesar download. Nah, itu makanya kenapa banyak ISP itu uploadnya lebih kecil. Itu mungkin karena itu, saya juga kurang tahu, belum research tentang itu. Tapi seperti itu pendapat saya sih. Mungkin kalau ada kalian yang punya pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita tes lagi. Soalnya tadi aku dapat sekitar 50 ke atas. Sekarang kenapa drop nggak tahu. Oke, jadi kemampuan tenda F3 ini jika kita connect dari HP langsung, otomatis speed yang kita dapat sekitar segini lah, 50-an Mbps ke atas ke bawah. Nah, mungkin kalau kalian ada yang pakai internet 100 Mbps pakai tenda F3 ini, saya jamin wifi-nya bakal mubazir, nggak bisa full speed. Karena ini cuma 2,4 GHz yang rata-rata cuma bisa mengirim paket sebesar ini. Nah, sekarang kita coba downloadnya, bisa dapat berapa. Oh, sebelumnya aku screenshot dulu buat bahan dokumentasi ya. Oke, udah screenshot, kita setting, pindah ke run reverse mode, kita tes downloadnya sekarang. Download sama. Nah, ini kenapa sama, nggak lebih besar? Karena posisinya dekat, powernya sama-sama kuat, makanya bisa sampai segini. Nanti waktu di jarak udah jauh biasanya akan ada selisih. Oke, kita dapat downloadnya ya, kita tes. Sekarang kita lanjut jalan. Kita coba ke sana kayak posisi tes saya, karena posisi routernya di sini, jadi kita bisa di arah sana ya.
sana sampai sana. Nanti saya akan jalan lewat gerbang terus keluar. Yuk kita coba jalan. Nah, buat yang kalian belum nonton video saya yang sebelumnya, bisa tonton. Itu video pertama saya, itu bahas tentang tenda WR840N. Di situ modenya masih repeater, nggak seperti sekarang yang router. Ini saya cuma punya ide gimana performanya kalau di router mode, yang mana bandwidthnya bisa full, nggak kayak repeater yang biasanya cuma dapat setengah dari bandwidth maksimal. Oke, langsung kita jalan. Kita coba tes di sini dulu. Di apa namanya? Di tempat yang ada pohonnya biar nggak panas. Kita tes posisi, bentar, posisi router ada di sana, ketutupan pohon sana ya. Nah, di daerah sana tuh ketutupan, jadi kita coba ke sini biar kelihatan. Oke, udah kelihatan. Kita coba tes. Start. Ini kecepatan download ya. Oh, masih nggak beda jauh. Kecepatan downloadnya sekitar 52. Turun ternyata. Turun guys. Cek lagi. Naik lagi. Berarti ada sesuatu nih yang bikin naik turun. Nggak stabil nih kemungkinan tendanya. Oke, kita anggap aja ini yang valid ya, karena paling rata-rata segini. Kita screenshot, kita coba uploadnya sekalian. Upload, start. Nah, uploadnya mulai turun nih guys, gak susah buat ke 50 tuh kan. Uploadnya pasti akan mulai melemah di saat jaraknya makin jauh dari router, karena power yang dari handphone ke router itu makin kecil. Oke, sekitar segini, kita screenshot lagi. Nah, sekarang kita cek berapa sih kekuatan sinyalnya. Kita pakai wifi scanner. Nah, di jarak segini itu dapat 60 tadi saya lupa. Di jarak dekat berapa, pasti di atas 60, 40 atau 50 dBm. Oke, lalu kita coba cek dari Google Map. Berapa sih jaraknya sampai sini? Oke, kita buat satellite mode dulu biar ketahuan posisi. Rumah saya di sini. Di sini ya, kira-kira routernya. Kita coba measure. Oh iya, koneksinya kan nggak ada, nggak bisa nih. Susah nih, karena nggak ada wifi nih. Tapi pasti bisa karena aku udah download offline mode. Di sekitar sini ya. Oke lah, di sini deh. Tuh, sekitar sini ya, betul di sekitar sini. Lumayan akurat nih GPS-nya. Nah, dengan jarak sekitar 26 meter, kecepatan uploadnya udah mulai turun. Oke, kita jalan lagi sambil cek jaraknya di sini. Nah, ke arah yang lebih jauh, tapi di dekat pepohonan biar nggak terlalu panas, karena ini 12 siang. Wah, jadi lumayan panas, ini hitam. Oke, kita coba lagi. Di sini udah tertutup pepohonan. Sini ya, jarak berapa? Sekitar 33 meter. Saya perlihatkan lokasinya. Tertutup pohon ya. Rumah saya di sana tuh, yang merah-merah atapnya. Di sini. Ini kita coba cek dulu berapa kekuatan sinyal wifi-nya. Dapat sekitar antara 70 sampai 80. Yuk kita tes iPerf uploadnya dulu. Kita cek dulu apa benar ini upload. Ya, upload ya. Kita start lagi. Turun. Sekarang di bawah 40. Dengan jarak 33 meter. Terus kita coba buktikan downloadnya. Nah, downloadnya lebih tinggi, bisa sampai 50-an, tapi nggak bisa kayak kecepatan awal tadi di atas 50, hampir 60.
Oke, kita screenshot dulu untuk bahan dokumentasi nanti. Kita setting, kita ulang lagi yang ini belum aku screenshot. Oke, dapat segini ya. Kita screenshot lagi. Oke, kita lanjut jalan. Kita akan ke arah sana, karena routernya ada di sana ya. Yuk, jalan lagi. Ini daerahnya pedesaan, jadi interferensinya masih sangat rendah. Hanya sedikit yang pakai wifi daerah sini. Dan ISP yang saya pakai itu RT/RW-net, dia jadi ambil dari ISP besar terus dijual lagi. Dan harganya 11-12 lah seperti IndiHome, walaupun kecepatannya 15 Mbps dan tanpa FUP. Oke, kita coba cek tes dari sini. Jaraknya di sana. Kita cek berapa di map. Oke, saya di sini ya. 55 meter. Udah tertutup pohon tadi. Kita cek berapa sinyalnya. Kenapa nggak mau di sini? Oke. Wifi scanner. Nah, udah 80-90 nih tenda F3 ring testnya. Itu yang mau kita tes tadi. Sekarang kita coba iPerf, kecepatan upload yang kita tes dulu. Udah mulai turun nih 15 Mbps. Jadi dengan jarak segini itu speed yang kita dapat cuma dapat sekitar segini. Jadi walaupun internetnya 20 Mbps, 30 Mbps, tapi kalau jaraknya segini ya kecepatan yang kita dapat cuma segini. Kita screenshot dulu. Terus kita coba download. Nah, jadi kalau misalnya download kita bisa dapat hampir 30 Mbps rata-ratanya. Oh, ternyata di bawah itu. Oke, sekitar 25-an, 27. Dan itu udah mulai tidak stabil karena sinyalnya udah di atas 70. 70-80 itu udah kualitas sinyalnya udah, menurut saya udah cukup buruk kalau dipakai untuk main game. Mungkin pingnya naik turun. Kita coba ping ke laptop saya. Oh, pingnya masih oke. Oh, naik turun 3 kali ping, kadang sampai 100. Nah, itu udah karena intervensinya udah, bukan intervensinya sih, tapi halangannya udah lumayan banyak dan jaraknya udah cukup jauh. Kita coba lagi ke arah mana ya, ke arah sana nih. Jalan lagi ke sana, kasih router di sana. Jadi masih belum terhalang tembok kalau di arah sana. Kalau di arah sana pasti kehalang pagar-pagar itu, soalnya hasil tes yang video sebelumnya itu kurang bagus di daerah sana, cuman mentok 70 meter. Sekarang kita coba jalan arah yang lebih jauh. Biar nggak bosan aku perlihatkan kamera, lumayan lihat kali. Karena di sini musim hujan, jadi biasanya sungainya ini nggak ada airnya, cuman karena musim hujan jadi udah ada air mengalir. Coba di mana ya posisi? Di sana ya, mungkin di sini kali ya, di sini mungkin deh. Di situ terlalu banyak tanah, takutnya ada ular. Kita cek jarak udah berapa meter nih. Udah lumayan jauh nih, 50 meter 10 meter ya. Kita coba cek sinyalnya dapat berapa. Mana sih sinyal wifi scanner ya? Nah, ini udah mau mendekati 90 dBm, dan itu ada wifi tetangga saya juga kenal di situ. Biasanya dia pakai 40 MHz, malah bikin banyak intervensi. Gak tahu kenapa mereka settingnya seperti itu. Kita tes upload dulu. Oh, ternyata speednya masih lumayan daerah sini ya. Ini bisa lebih jauh habis ini.
Udah terhalang tembok masalahnya kalau udah makin jauh ini. Tapi coba deh, nggak apa-apa deh kalau balik ke arah kayak video sebelumnya terlalu jauh juga jalannya. Oke, kita screenshot, kita coba tes downloadnya. Oke lah ya daerah sini buat dapat speed yang sesuai paket rata-rata ASP di Indonesia, masih lumayan. Oke, downloadnya dapat segini, kita coba sekali lagi. Oke, screenshot. Yuk kita jalan lagi ke arah sini. Aku mau jalan ke arah sini, mungkin sampai sini kali ya. Kita coba. Nah, di sana ada tempat yang ada pohonannya biar nggak panas. Pedesaan jadi masih banyak sawah. Di sini lahan-lahan kosong, di sana full sawah. Kita coba cek daerah sini nih. Sini aja atau ke sana ya? Ada orang, gak malu saya. Tapi nggak apa-apa deh. Daerah sini, oh mungkin di sana yang lebih jauh. Mungkin nggak ya? Enggak, tunggu cek dulu deh. Cek dulu sinyalnya apakah nyampe. 90 udah mentok nih, udah nggak bisa lagi kayaknya kalau makin jauh. Kita coba cek berapa jaraknya ya. Tadi sekitar di sini ya. Tadi di sini nih sekitar 50 meteran. 45-50, sekarang makin jauh 75 meter nih ya, dan ketutup tembok, palang tembok pastinya kalau daerah sini. 74 meter. Kita tes. Kita screenshot deh nih. Lupa screenshot yang bagian sinyal, jadi lupa nanti. Kita tes uploadnya dulu, bisa dapat berapa upload. Kayaknya upload udah nggak bisa nih, ini upload udah nggak mampu, HP-nya udah nggak mampu kirim. Kita coba downloadnya apakah mampu. Tidak bisa juga. Kita coba ping, udah nggak bisa nih, berarti udah disconnect di daerah sini dengan wifi di atas 90, 74 meter, 72 meter. Udah nggak bisa ya. 76 meter, 76 meter. Coba kita ke arah sini deh, ke arah 56 meter. Ini kayaknya aku curiganya karena kehalang tembok nih, karena wifi itu kalau udah kehalang tembok itu pasti kualitas sinyal turunnya drastis. Coba kalau misalnya posisinya lost, mungkin video berikutnya aku coba eksperimen posisi lost seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, misalnya saya taruh wifi di pojok sana sampai sini, itu jalannya paling lebih dari 50 meter, pasti sinyalnya bagus. Nah, kalau ini udah kehalang tembok ini susah nih. Coba cek berapa meter nih sekarang. Banyak sekali semut nih. Aduh, digigit semut. Merahnya sakit banget. Daerah sini ya, sini ya posisiku sekarang 62 meter. Berapa nih? Aduh, maaf kaki saya dicokotin semut. 90 dpm, lebih tinggi. Kita coba ping dulu apakah bisa ya. Tetap nggak bisa, nggak nyambung deh, nggak nyambung nih, berarti nggak bisa. Coba saya setting pingnya itu unlimited. Oh, masih bisa nih pingnya nih, masih bisa nih jarak segini, cuman nggak stabil aja nih. Oke ya, coba kita hyper. Kalau bisa ping berarti bisa hyper, walaupun kualitasnya mungkin jelek. Kita upload dulu. Oh bisa, wah udah jelek, cuman mentok 1 Mbps dan nggak stabil, putus-putus aja, nggak selesai nih hypernya. Jarak 50 berapa tadi ya,
62 meter. Di sini 62 meter. Oh, di sini ternyata 55 meter nih. Dan IPERF-nya kurang, enggak, oh nyampe nih, kecil lah ya, segini lah paling enggak sampai nggak selesai juga di sini. Soalnya gini, kalau misalnya kita jarak segini, speed cuma mentok segini, kita kasih bandwidth, walaupun pingnya ada, waktu kita kasih bandwidth itu pasti pingnya RTO, dia putus karena nggak mampu powernya. Kita coba jalan ke tempat agak deketan sambil ping, biar kita tahu nih kalau pingnya stabil atau pingnya ada, berarti dia terkoneksi. Oke, udah mulai oke nih di sini. Oke, di sini deh ya, dapat nih, pingnya masih di bawah 100. Cek upload. Oke, dapat dah mentok di sini nih, berarti jarak maksimalnya yang masih bisa dipakai menggunakan tenda F3 itu sekitar 50-an meter lah ya, dengan posisi terhalang tembok satu layer, mungkin satu lapis tembok. Kalau tadi yang posisi sebelumnya tuh tanpa terhalang tembok, cuman pohon-pohon doang. Cuman kalau udah terhalang tembok dikit itu mentok 50 meter. Itu sinyalnya cuma bisa dapat speed upload. Oh, ini malah udah naik sekarang. Kenapa naik nih? Malah oke sekarang nih, 5 bps, bisa dapat 5 bps nih, 50 meter. Nah, putus lagi, berarti dapat sih dapat, cuman nggak stabil. Jadi saya belum bisa simpulkan. Jadi kayaknya paling valid ini deh. Kalau yang tinggi tadi musiman, nggak selalu. Oke ya, kita screenshot yang ini aja. Oke, dapat 5 bps jarak 50 meter untuk upload. Sedangkan download kita bisa dapat sama, hampir 10, kadang bisa dapat segitu. Kemana lagi ya saya tesnya ya, mungkin sampai di sini dulu kali ya, jarak segini ya. Teman-teman mungkin bisa lihat juga tadi posisi saya di mana aja. Saya tadi tes di sini, di depan rumah masih bagus, masih oke. Daerah sini 30 meteran oke. Daerah sini 50 meter, di daerah sini oke. Nah, di sini udah kepotong tembok nih. Di sini kan masih nggak kehalang nih karena halaman, karena apa namanya, teras rumah saya tadi modelnya seperti itu. Nah, kalau udah nabrak tembok ini 50 meter udah jelek sinyalnya. Terus kita coba cek review tadi kecepatannya berapa aja di sini. Screenshot, nah tadi screenshot saya. Ini kecepatan download yang terakhir 50 meteran, terhalang tembok, uploadnya segini, jarak segini nih 25 meter. Lalu nah ini dua terakhir yang 50 meter tapi tidak terhalang tembok, 50-60 meter, nanti bisa dicek video backward untuk memastikan segini. Lalu nah ini yang di pepohonan yang sekitar berapa tadi ya, sekitar 34 meter depan rumah. Mbps-an, dapat 51 Mbps untuk downloadnya. Download atau upload saya juga lupa ini, nanti tolong dicek videonya saja ya, soalnya saya nggak catat. Tapi reviewnya seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video saya. Kalau semisal kalian ada request ingin review seperti apa, kondisi seperti apa, itu bisa langsung komen aja, nanti saya bakal respon. Dan kalau misalnya idenya oke, nanti bakal saya lakukan, tinggal saya jadwalkan. Lalu jangan lupa juga untuk cek video sebelumnya yang TLWR 840N mode repeater untuk speed test IPERF-nya. Mungkin aku juga bakal rencana bikin video untuk TLWR 840N untuk mode apa namanya, router
biar bisa dibandingkan antara tenda F3 sama WR840N itu bagusan mana untuk transfer data, kecepatan datanya dan jangkauan sinyal wifi-nya. Atau nanti bikin dua-duanya nyala terus habis itu kita tes barengan di waktu yang sama, itu juga bisa. Dan saya juga ada Xiaomi Repeater